Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya yang luas tiada batas dan anugerahnya yang agung tanpa mampu kita menghitung. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat duhur Masjid Fathahillah. Ini saya ditugasi takmir Masjid Fathahillah untuk menyampaikan kultum yang sebetulnya materinya sangat berat sekali. Jadi bagaimana puasa ini bisa mencegah korupsi. Saya takutnya nanti mari ceramah ini moro ya semoga tidak terjadi. Jadi terlepas kadang-kadang yang dipanggil KPK atau kejaksaan itu kan tidak semuanya karena kesalahan, tidak semuanya karena punya niat untuk korupsi. Tapi kadang-kadang persepsi masyarakat terkait dengan itu ya memang ada niatnya untuk berkorupsi. Jadi tugas berat ini. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian jamaah sholat duhur rahimakumullah. Jadi ya terlepas dari kita tadi pembelaan tidak semua yang pakai jasurin situ bersalah, tapi memang datanya di Indonesia nilai indeks persepsi kita kan nilainya 34 dari 100. Jadi kalau mahasiswa itu nilainya berapa ya? Kau kok 100 kemudian nilainya 34 dan kemudian memposisikan Indonesia di urutan berapa salah 109 dari 100 130 berapa dari 180 negara yang disurvei berdasarkan persepsi publik terkait dengan praktek korupsi di Indonesia. Nah, permasalahannya adalah penduduk mayoritas Indonesia ini orang Muslim, hampir 85% itu Muslim. Jadi kok ya nilai korupsinya juga tinggi ya, itu masalahnya kan itu. Sehingga bagi kita sebagai umat Islam ya harus merefleksikan diri apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau kita cari gimana ya teori atau penjelasan di dalam Al-Quran terkait dengan bagaimana peran puasa ini bisa paling tidak melindungi kita, membatasi diri kita. Jadi kalau katanya puasa itu seperti perisai, jadi melindungi kita dari peluang atau tindakan untuk melakukan tindakan korupsi. Ya, kalau kita baca-baca di dalam surat di dalam Al-Quran, mulai dari surat di Juz Amma maupun di surat Al-Baqarah, jadi sebenarnya Allah sudah berfirman. Jadi misalkan dalam surat Tin ya, jadi di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alisallahu bi ahkamil hakimin. Jadi ayat yang sangat relevan dengan apa yang akan saya sampaikan ini adalah sebetulnya setelah Allah bersumpah atas nama buah tin, kemudian zaitun dan juga gurun Sinai serta Mekah. Kemudian di ayat 4 Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi di dalam tafsir ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa memang manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang terbaik. Jadi baik dari sisi biologisnya, secara fisik maupun secara substansi. Tapi kemudian seiring dengan daur hidupnya manusia itu kembali menjadi seperti anak-anak, menjadi orang tua yang katanya bukan ideal kan, orang tua dengan segala keterbatasan. Tapi ada juga tafsir yang memaknai ayat 4 dan 5 ini bahwasanya sebetulnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Jadi bahasanya sebagai masterpiece. Jadi
Tetapi kemudian manusialah yang kemudian menempatkan dirinya itu pada posisi serendah-rendahnya. Jadi asfalas safilin. Jadi lah apa kira-kira yang menjadikan manusia itu serendah-rendahnya. Nah kalau kita merujuk lagi di dalam surat Al-Baqarah, jadi yang juga menceritakan tentang bagaimana manusia itu akan diciptakan. Jadi kan sejarahnya ceritanya itu menarik di Al-Baqarah ayat 30 sampai 36. Jadi saya baca di awal sama di 36 akhir. Jadi dalam ayat 30 Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fi wa yasfi'u dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sama juga di sini juga Allah berfirman. Jadi sebelum menciptakan manusia itu Allah menyampaikan spill ke malaikat ya, biasanya sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikatnya bukan protes sih, malaikatnya menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan memujimu dan menyucikan namamu. Jadi malaikat ya bukan protes, menyampaikan pendapatnya. Tapi kemudian apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Kemudian di ayat selanjutnya diceritakan bagaimana kemudian Allah mengajari Nabi Adam jadi nama-nama di seluruh semesta ini. Kemudian Adam bisa menerima itu. Kemudian malaikat juga bersujud kecuali syaitan. Kemudian akhirnya syaitan minta izin kepada Allah untuk tetap menggoda makhluk-makhluk anak keturunan Adam, bahkan juga menggoda Nabi Adam. Bahkan Allah memberikan nikmat yang luas kepada Nabi Adam. Jadi dikatakan di ayat 35 ya. Wa qulna ya adamus kun anta wa zawjukal jannah wa kullaha mimma raghatan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakunanna minadh dhalimin. Oke, selanjutnya fa'azzalahuma syaitana anha wa akhrajahuma mimma kana fihi faqulna ihbitu ba'dakum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Jadi di ayat 35 jadi kurang apa sebetulnya? Jadi Allah menyuruh Adam dan istrinya, jadi tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat, jadi berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya meskipun dulu saya diceritani bapak saya, ini ayat ini sering dilarang dulu zaman Orde Baru karena sering dipakai kampanye sama jurkam di P3 ini untuk ngebosi Partai Golkar. Karena ngomong wala taqrabu hadhihi syajarah sambil nunjuk pohon beringin. Ini guyonan. Tapi intinya ini menggambarkan bahwasanya Nabi Adam itu dikasih semua kenikmatan oleh Allah di surga. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Tapi kan kemudian pelajarannya di ayat 36 tadi juga disampaikan, lalu kemudian setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di surga. Kemudian Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta sebagai kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Jadi bayangkan, ini terlepas mungkin tadi ya, jadi Allah ini a'lamu wa la ta'lamun, jadi terlepas dari Allah mengetahui, ada pelajaran di situ. Dan kalau kita sandingkan dengan surat Toha 120, jadi juga ceritanya menjelaskan ini, bagaimana kemudian syaitan juga membisikkan, jadi membisikkan kepada Nabi Adam agar supaya Nabi Adam itu mendekati dan bahkan memakan buah keabadian namanya. Jadi bukan pohon khuld, kalaupun khuldin bahasanya dari setan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil huldi wa mulki la yabla. Jadi kemudian setan membisikkan jadi kepada Adam, kemudian dia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kuldi atau pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Kemudian ya seperti kita ketahui bersama, kemudian ternyata Nabi Adam tidak bisa menahan diri jadi, untuk mendekati dan memakan pohon keabadian tadi itu. Jadi karena memang itu diciptakan jadi pelajaran bahwasanya akhirnya Nabi Adam juga tergoda juga gitu. Padahal kurang apa, nikmat apa di surga semuanya ada kan gitu. Maka jelaslah bahwasanya salah satu penyebab kegagalan manusia, jadi dikatakan karena manusia diciptakan sebaik-baiknya makhluk dan bahkan ditugasi oleh Allah sebagai khalifah, jadi sebagai wakil Allah di muka bumi dengan segala keunggulannya, tetapi jadi ada karakter dalam diri manusia yang memang tidak mudah atau sulit untuk menahan diri. Jadi, dan juga dia ceritakan jadi, di dalam surat Toha 120 tadi itu. Dan di dalam ilmu yang kami pelajari di VIA, jadi ada teori yang sering dipakai mahasiswa S2 atau S3 untuk menyusun disertasi, namanya teori plan of behavior, jadi artinya teori tentang perilaku berencana. Jadi, teori ini sebenarnya dikembangkan dari teori reason action, jadi teori yang mengidentifikasi bahwasanya perilaku seseorang itu akan ditentukan oleh sikap dia dan juga subjektif norm atau norma subjektifnya. Jadi seseorang itu berperilaku dipengaruhi oleh sikap dia serta bagaimana norma-norma subjektif yang ada, bagaimana penilaian masyarakat, bagaimana persepsi masyarakat terhadap tindakan tadi itu. Dan kemudian dikembangkan oleh Aznen dengan teori Pippin dengan menambahkan variabel yang disebut sebagai perceived behavior control atau variabel keinginan manusia untuk mengontrol diri. Jadi kan tadi ceritanya Nabi Adam itu tidak bisa menahan diri. Jadi, ya, kalau dalam teori ini dikatakan ya kemampuan orang untuk menahan diri itulah sebetulnya yang bisa menjadikan seseorang itu terbebas atau terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Maka dari itu karena Allah cinta dengan kita, Allah menurunkan perintah untuk berpuasa. Kalau esensinya kan sebenarnya berpuasa itu adalah menahan diri kita terhadap segala sesuatu, tidak hanya yang dilarang, tetapi segala sesuatu yang diperbolehkan kan juga dilarang. Jadi, ditahan. Jadi kan di luar bulan Ramadan kalau kita tidak sedang berpuasa kan boleh-boleh saja kita makan, minum. Tapi selama berbulan puasa ini, jadi kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya bisa menahan diri. Nah kemudian bagaimana kemudian menahan diri di dalam ibadah puasa itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan dari korupsi atau perbuatan keji yang lain. Jadi, maka kita harus mengingat-ingat pesan Rasulullah tadi, kamin shaimin laisa lahum lisyami ilal ju' wal atos. Karena banyak umatku yang berpuasa itu hanya dapat lapar dan dahaga karena dia tidak bisa menjaga dan menahan diri dari yang lain. Jadi apa itu? Jadi kalau menurut Imam Ghazali tingkatan puasa itu mungkin saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham dengan itu. Jadi puasa yang paling dasar itu puasa yang awam, yang umum. Jadi ya seperti anak-anak kita itu. Jadi definisinya puasa ya sahur, kemudian tidak makan dan tidak minum sampai kemudian adzan maghrib. Jadi